Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Pak. Semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini kan? Insya Allah. Kali, Pak. Sebelum itu kita berdoa menurut agama masing-masing supaya pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagian dari permainan sepak bola. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah melakukan teknik dasar dari permainan sepak bola. Masih ada yang ingat tentang pelajaran kemarin? Sedikit, Pak. Coba kamu ulas tentang materi kemarin sebentar. Silakan, ada apa aja teknik dasar dari sepak bola? Ada dribble, shooting, passing, Pak. Ya, bagus. Tidak lupa ya tentang minggu kemarin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu bagian dari permainan sepak bola, yaitu lemparan ke dalam. Apakah sudah ada yang tahu tentang lemparan ke dalam untuk permainan sepak bola? Sudah, Pak. Ya, pastinya sudah pada tahu ya. Namun, lemparan ke dalam tidak serta-merta hanya dilakukan melempar. Namun ada beberapa aturan yang harus kita pahami supaya lemparan ke dalam dapat disahkan. Baik, Bapak akan share screen untuk PowerPoint pada materi ini. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam atau throw-in adalah salah satu bagian dari permainan sepak bola untuk memulainya kembali permainan apabila bola keluar dari samping lapangan. Jika anak-anak sedang melakukan sepak bola dan bola itu meninggalkan lapangan dari sisi samping lapangan, maka untuk memulai kembali lagi permainan dilakukan lemparan ke dalam. Perlu kalian ingat bahwa lemparan ke dalam dilakukan oleh tim lawan jika bola dikeluarkan atau keluar dari lapangan saat tim teman terakhir kali menyentuhnya. Artinya jika ada rekan dari tim A yang terakhir kali mengenakan bola sehingga bola meninggalkan lapangan, maka yang mendapat lemparan ke dalam adalah tim B. Slide selanjutnya. Cara melakukan lemparan ke dalam cukup mudah ya, anak-anak. Namun ada beberapa aturan yang mengikat dalam ke dalam ini. Kalaupun jika aturan ini tidak dilakukan, maka akan terjadi pergantian lemparan oleh
tim lawan. Aturan yang pertama adalah dilakukan menghadap ke lapangan dengan lurus. Saat melakukan lemparan, kita tidak diperbolehkan menipu untuk melemparkannya. Jika kita menghadap ke kanan, kita harus melemparkan ke kanan. Dan jika kita menghadap ke kiri, kita harus melemparkan ke kiri. Mudahnya, jika kita menghadap ke depan, maka bola harus lurus ke depan. Tidak boleh ke samping dari arah badan kita. Yang kedua adalah kaki berada di luar lapangan dan tidak boleh menginjak garis. Ini sangat mudah dilakukan, namun sering sekali terjadi pada pertandingan-pertandingan sepak bola. Yang sering terjadi adalah salah satu dari kaki kita menyentuh garis lapangan. Itu merupakan satu kesalahan dalam lemparan ke dalam. Dan jika kita menginjak garis atau melemparkan di dalam lapangan, itu akan merugikan kita. Maka akan terjadi pertukaran lemparan. Lebih baik kita menjauhi garis karena tidak ada batasan jauh untuk melempar. Yang ketiga, bola harus melewati di atas kepala dan diberi tenaga. Jadi posisi bola itu dari belakang diayunkan ke atas kepala lalu dilemparkan dengan diberi tenaga. Artinya kita tidak boleh menjatuhkan langsung bola di depan dari badan kita. Harus ada ayunan dan bola juga melewati kepala. Kaki tidak boleh diangkat. Pada saat melempar, kita harus kedua kaki kita harus menapak kepada tanah. Tidak boleh ada satu atau dua kaki yang tidak menyentuh ke tanah. Kalau ada yang salah satu kaki tidak menapak ke tanah, maka akan terjadi pertukaran lemparan. Di sini dulu, apakah sudah paham? Paham, Pak. Pak, Atau ada yang perlu ditanyakan? saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Purba. Nah, tadi di poin ketiga itu bola harus melewati di atas kepala dan diberi tenaga ya, Pak ya. Ya, Nah, itu kalau misal kita lagi melakukan lemparan ke dalam dan yang harus kita beri bola itu di dekat dengan kita, otomatis nanti orang lain yang melihat seakan kita itu tidak mempunyai tenaga karena yang dilempar itu kan dekat. Kalau jauh kan kelihatan ada tenaganya kan, Pak. Itu gimana ya, Pak? Apakah diperbolehkan? baik, pertanyaan yang bagus. Untuk kasus seperti itu sudah mutlak keputusan oleh wasit untuk menyikapi hal tersebut. Jika meminta bola ada di dekat kita, maka kita melemparkan harus diberi tenaga atau dilemparkan saja sekencang mungkin, maka nanti bola akan kembali lagi kepada kita atau teman kita. Ibaratnya harus menjadi tembok supaya bola kembali lagi ke kita dan tidak direbut oleh musuh. Untuk kasus tersebut juga sangat susah jika kita tidak memahami aturan tersebut. Namun gampangnya jika wasit tidak meniup peluit, maka lemparan tersebut akan disahkan. Begitu, Mas Purba. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.
materi selanjutnya. Ada aturan tambahan dari lemparan ke dalam ini, yaitu 1, tidak disahkan menjadi gol apabila lemparan langsung masuk ke dalam gawang jika tidak mengenai orang. Biasanya kita melempar bola akan diusahakan sejauh mungkin dan juga kalau bisa langsung menjadi gol. Namun peraturannya jika setelah melempar bola belum mengenai musuh ataupun teman dan langsung masuk ke dalam gawang, itu gol tidak akan disahkan oleh wasit. Yang kedua, pelempar tidak boleh menyentuh kembali bola setelah dilempar apabila belum terkena dari musuh atau teman. Yaitu kita tidak boleh melemparkan bola di depan kita dan langsung membawa bola untuk diumpankan ke teman atau di syuting ke gawang. Jadi harus ada pantulan pertama dari musuh atau dari teman. Jika lemparan ke dalam langsung terkena oleh musuh dan berhasil direbut kembali kepada kita, itu sah. Tapi kalau belum mengenai musuh ataupun mengenai teman, maka lemparan akan tidak disahkan dan diulang untuk lemparan kepada musuh. Selanjutnya, pelempar bisa dengan sengaja melemparkan bola ke musuh untuk dapat kembali menyentuh bola. Trik ini dapat dilakukan apabila teman jauh dari kita dan juga pressing ketat yang dilakukan oleh musuh. Kita bisa dengan sengaja melemparkan bola kepada musuh sehingga bola akan susah untuk dikuasai dan kita bisa merebut kembali bola tersebut. Selanjutnya, jarak dari musuh kepada pelempar adalah 2 meter. Jika lebih dekat dari 2 meter, maka nanti akan diperingatkan oleh wasit. Namun, jika teman meminta kepada kita sedekat mungkin, itu tidak masalah. Namun ingat, peraturan melempar harus diberi tenaga dan melewati kepada atas kepala. Selanjutnya, dalam posisi lemparan ke dalam, itu tidak akan ada offset untuk sentuhan pertama. Artinya kita bisa melemparkan bola langsung ke area lawan kepada teman saat tidak ada musuh. Itu maka tidak akan dikenakan offset. Namun jika setelah terkena sentuhan pertama dari teman ataupun lawan, jika dalam posisi offset, maka akan dihukum offset. Dari sini masih pada memperhatikan kan apa yang Bapak sampaikan? Masih, Pak. Bagus. Untuk pertanyaan sudah ada apa belum? Jauh ini belum, Pak. Lanjut saja. Ini adalah video untuk kalian pahami dan mudah mengerti apa yang tadi saya sampaikan. Sebentar ya, ada sedikit masalah. Silahkan disimak baik-baik video ini.
Ya, diperhatikan ini adalah ada salah satu orang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Berikut cara saya dalam throwing. Ibaratkan ini pinggir garis lapangan. Perhatikan, Dan kalau mau throwing, kaki kita tidak boleh melebihi garis. Itu yang salah. Ini yang salah. kaki tidak boleh menginjak garis Yang dan benar, sebisa mungkin tepat di garis, menjauhi kalau nggak di dari belakang garis. Ya. Dan badan kita saat melempar itu menghadap kepada teman kita. Tidak boleh kalau teman kita hadap sana, badan kita ke sana. Itu yang salah. Dan waktu saat melempar, kaki kita tidak boleh di angka 1. Ya, itu yang salah. Dan saat melempar, waktu melempar nih, bola itu harus tepat di belakang kepala kita, lalu kita lemparkan bola. Tidak boleh di depan, harus dilemparkan. Itu yang salah. Nah, berikut videonya yang benar. Nah, ini merupakan contoh yang benar. Kaki tidak menginjak ke garis dan juga melemparkan diayun dari belakang melewati atas kepala. Berikut cara yang salah dalam throw-in atau melempar bola ke dalam. Waktu kita melempar, mesti kaki kita kelebihan pada garis pinggir lapangan. Nah, ini yang salah. Dan posisi kaki kita saat melempar, nah ini udah dianggap tidak sah karena kaki sudah diangkat 1. Dan waktu melempar itu tidak menghadap kepada teman kita. Teman kita ke sana, ngelemparnya ke sana. Nah, itu yang salah. Dan kalau melempar itu biasanya tidak melewati kepala kita, kepala belakang kita. Tahu-tahu udah di depan, lalu dilempar, itu yang salah. Nah, pandangan itu mesti biasanya agak ke sana, padahal teman kita menghadapnya ke depan. Nah, itu juga yang salah. Berikut videonya. Nah, ini contoh yang salah ya. Itu tidak diperbolehkan. Dan juga bola harus ada di depan kita. Tidak boleh ke samping. Waktu teman kita dalam posisi offset, lalu kita melempar bola ke dalam, itu dianggap sah. Ya. Dan yang tidak dianggap sah itu ketika kita melakukan. Nah, itu tadi contoh salah dan contoh benar untuk melakukan lemparan ke dalam. Dari video tersebut sudah sangat jelas bagaimana cara melakukan throw-in yang benar dan contoh throw-in yang salah. Dari sini, apakah semuanya sudah paham? Paham, Mbak. Baik, karena waktu sudah hampir habis. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang materi pada lemparan ke dalam pada permainan sepak bola? Tidak ada, Pak. Jika tidak ada, maka semua sudah paham ya. Dipersiapkan untuk ulangan pada minggu depan, materi yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak harap anak-anak semua rajin belajar dan juga ada yang bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Baik, pertemuan kali ini sudah cukup. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa supaya pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.